Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel ya guys. Nah, jadi agenda kita pada kali ini mau reaction lagi ya guys ya. Kita mau obrak-abrik grup persaudaraan jamur tiram, persaudaraan petani jamur tiram. Nah, jadi di sini ada 27.000 anggota. Kita udah masuk ya guys ya ke grupnya. Dan biasanya kalau nggak terlalu banyak gini anggotanya masih banyak lah responnya ya guys ya. Jadi ya langsung aja kita mulai reactionnya. Yang pertama baru belajar bikin bunker beton kapasitas 341 bunker beton. Nah, jadi ini salah satu cara mensterilisasi backlog ya guys ya. Dengan cara bunker beton seperti ini nanti backlognya disusun di dalam, kemudian uap panas dialirkan ke dalam situ. Tapi kalau tekanannya nggak tinggi ya kemungkinan besar nggak matang ya guys ya. Jadi banyak kali kelemahannya kalau yang seperti ini. Tapi kalau misalkan blowernya itu besar, apinya besar, ya kemungkinan matang sih guys. Kemenangannya ini yaitu tadi guys ya, kapasitasnya bisa besar, satu bunker, kemudian ya bisa ditahan lama lah guys ya, istilahnya bisa tahan sampai berpuluh-puluh tahun mungkin kalau misalkan bunker yang dari beton seperti ini. Kita lihat sedikit komentarnya. Pakai besi apa tidak, di dalamnya yang lebih bagus itu dikasih araan ya guys ya, supaya uap panasnya itu bisa merata. Enggak bos, atapnya pakai asbes terus di beton. Minta videonya besok insya Allah. Nah, jadi kalau yang seperti ini biasanya ada dari plat, kemudian ada juga dari beton seperti ini. Tapi yang lebih efisien, lebih maksimal panasnya dan kematangannya itu biasanya dari besi ya guys ya, karena dindingnya itu bisa memberikan hawa panas juga. Kalau dari beton seperti ini memang lebih hemat biaya dan lebih tahan lama, tapi kalau menurut insan bisa ada kebocoran dari sela-selanya itu. Lebih bagus kalau kalian mau buat yang model bunker gini pakai besi guys, ataupun plat baja ya guys ya. Nah, kemudian yang selanjutnya jamur crispy. Kenapa warnanya gelap ya? Mungkin ini jamur tiram coklat atau gimana sih ya? Biasanya kan agak cerah warna tepung gitu ya guys ya. Coba kita lihat komentarnya sedikit. Kok pucet jamurnya? Minta resepnya, saya belajar dari YouTube. Oh, resepnya dari YouTube. Oke, terima kasih. Kok pucet jamurnya? Sama ya guys ya penilaiannya seperti insan. Kayak pocong pucet. Alhamdulillah. Nah, seperti ini sih guys sebenarnya jamur crispy itu. Tapi kenapa yang tadi pucet ya guys ya? Mungkin ada tepung rahasia ya guys. Berharap mau berbagi resep. Nah, ini guys ya, ini yang cantik jamur crispy-nya seperti ini. Tapi ini masih mengandung banyak minyak guys. Kalau yang benar-benar minyaknya udah tiris dia ya warnanya memang nggak terlalu begitu cerah. Ini masih warna minyak. Nah, seperti itulah ya guys ya. Kalau mau buat jamur crispy cari-cari dulu resepnya, cari-cari dulu informasinya supaya benar-benar rasanya itu kita menjanjikan. Jadi konsumen itu tidak kapok walaupun harganya mahal, tapi kalau enak biasanya konsumen pada nyariin guys. Salam petani jamur muda dari Bandung. Nah, ini guys dari Bandung. Belum ada problem ya guys ya sementara ini. Maaf master, mau tanya cara mengatasi ulat pada jamur gimana, mohon solusinya. Nah, ini problem masalah yang pertama yang kita jumpai di komunitas ini, di grup ini. Sayang sekali cuma 4 orang yang berkomentar, padahal dia 2 hari yang lalu ya guys ya. Nah, yang seperti ini tuh ulat disemprot aja pakai obat alika namanya. Obat alika insan juga belum tahu sih guys. Setiap ada kumbang yang hitam matikan. Dimatiin uletnya, lanet beres. Kalau lanet terlalu kejam ya guys ya, terlalu keras, jamurnya nggak bisa dimakan. Jadi di video insan atau di beranda insan udah ada video membahas tentang ulat yang seperti ini. Ini penyebabnya lah dulu kita bongkar ya guys ya. Penyebabnya adalah jamur yang terlalu basah, sirkulasi udara kurang, ataupun terlalu lebar di saat musim hujan. Jadi jamurnya itu lembab. Kemudian lantainya juga terlalu lembab, kemudian penyiramannya terlalu banyak. Pokoknya intinya kelebihan apalah
kelebihan air, kelebihan kelembapan, sehingga menyebabkan serangga itu bertelur, dan telurnya itu menetas ya guys ya. Dan lebih utamakan itu jaga kebersihan. Biasanya kalau kumbungnya bersih pun jamurnya lembab nggak sampai kayak gini. Ini karena kumbungnya mungkin dekat tempat sampah, kotor, jadinya ada serangga-serangga ataupun kumbang ataupun kepik yang masuk ke dalam kumbung kemudian bertelur, ya telurnya itu menetas jadi ulat ini. Nah, kemudian cara mengatasinya yang pertama bisa pakai pestisida sih guys ya. Insektisida lebih tepatnya untuk serangga. Bilang aja untuk sejenis kumbang gitu guys. Jadi kalau insan pakai yang namanya mitratin itu benar-benar aman dosisnya. Jadi insan pakai setengah tutup atau sepertiga tutup itu untuk 2 liter dan ulatnya mati, kumbangnya pergi, tapi jamurnya tetap aman dikonsumsi guys. Karena dulu insan nggak tanggung-tanggung, insan nyoba sendiri guys ya, satu pinhead insan semprot, kemudian langsung insan cuci dan insan masak sendiri. Kemudian insan makan sendiri, ekstrim ya guys ya. Tapi kayak gitulah supaya bagaimana benar-benar bahan kita ataupun jamur kita itu tidak berbahaya walaupun menggunakan pestisida kimia. Dan diutamakan jangan terlalu sering sih guys, walaupun ya masih kan dalam kadar aman untuk manusia, tapi kan mungkin jangka waktu panjang ada dampak negatifnya. Jadi jangan terlalu sering, yang penting dijaga kebersihan kumbung aja, mudah-mudahan terhindar dari masalah yang seperti itu guys. Nah kemudian yang selanjutnya solusinya master. Nah ini guys, ini kita bacalah dulu komentarnya. Ada 9 yang berkomentar. Kalau punyaku tak potong sedikit, umur berapa, buang aja takutnya nular. Itu karena apa? Biasanya beglokku umur 7 bulan sudah dapat seperti itu. Astaga, umur 7 bulan beglok masih disimpan untuk apa ya guys ya. Nyimak beglok umur 2,5 udah kayak gitu, udah dipotong muncul lagi. 2,5 apa ini? 2,5 bulan apa 2,5 hari? Sama, baru 3 bulan udah gitu. Jar nih lah yowis, maksudnya gimana sih? Nah jadi ini adalah sejenis parasit ya guys ya kalau kita katakan, dan ini biasanya menyerang beglok yang terlalu basah. Dan biasanya ini juga menyerang beglok yang udah mau afkir. Dari plastiknya, kemudian dari warna permukaan begloknya, ini udah menunjukkan bahwa ini beglok yang udah afkir kali guys. Udah nggak usah diselamatkan lagi lah kalau menurut insan. Udah dibuang aja, diganti yang baru. Lihat pinhead yang tumbuh di bawah itu aja menunjukkan ini udah afkir, nggak bisa besar lagi pinheadnya, nggak bisa banyak. Jadi untuk apa disimpan? Nah terus kalau misalkan masih 2,5 bulan mungkin, ataupun masih 1,5 bulan, ada yang kayak gini. Bagaimana cara mengatasinya dari solusi insan ya guys ya. Ya insan bukan nggak pernah mengalami ini guys. Dulu insan pernah menyimpan beglok itu ya hampir setengah tahun sih guys ya, 6 bulan gitu, berharap jamurnya masih bisa tumbuh. Katanya kalau misalkan masih disimpan masih tumbuh, jadi ya udah insan simpan aja. Nah ya kebanyakan memang diserang seperti ini. Ini karena yang pertama itu tadi permukaannya itu terlalu basah, kebanyakan nyiram sehingga tidak kering permukaannya. Kemudian yang menyebabkan ini lagi itu kumbungnya itu terlalu gelap. Ini bisa dilihat, ini fotonya ini pakai flash. Kalau enggak malam ini siang tapi kumbungnya gelap, supaya kelihatan ini fotonya pakai flash. Jadi bisa diamati ya guys ya, bisa diamati secara detail. Makanya insan sering kalau memandu mitra ataupun memandu peserta pelatihan, ya udah cukup dari gambar, mudah-mudahan bisa. Kalau misalnya kurang jelas baru video call. Nah jadi seperti ini bisa kita amati bahwasanya kumbungnya ini gelap, kurang cahaya, sehingga saat penyiraman walaupun nggak banyak, dia ya permukaan begloknya itu nggak kering, basah aja, lembab aja, sehingga timbullah parasit ini. Seperti yang insan bilang, itu permukaan jamur atau permukaan beglok itu harus bentar kering, sebentar basah. Jadi kalau penyiraman itu ya harus kalaupun penyiraman basah, lihat-lihat cuaca. Kalau misalkan basah harus saat terik panas supaya bisa kering permukaannya. Jadi nggak sembarangan ya guys ya kalau terkena seperti ini. Jadi ini solusinya bagaimana? Kalau menurut insan ini kalau misalkan masih mau diselamatkan lah menurutnya. Teman-teman mungkin masih baru panen sekali bang, sayang.
kena kayak gini dikerok nggak bisa guys. Ini kalau dikerok tumbuh lagi. Salah satu caranya ya dijemur. Artian dijemur di panasan, mungkin kalau backlognya masih berat dijemur di panasan 1 harian sampai dia permukaannya ini benar-benar kering. Nah udah gitu jangan disiram dulu, selang 2 atau 3 hari baru disiram air. Kalau memang masih ada nutrisinya, jamurnya ini mati, jamur parasitnya, jamur tiramnya pasti masih bisa tumbuh. Tapi kalau memang udah nggak ada nutrisinya, ya walaupun udah nggak ada jamur ini ya nggak tumbuh juga guys jamurnya. Nah jadi seperti itu guys. Nah yang selanjutnya padat merayap siap dipinang nih, postingan inokulasi ya guys, bisa kita coba lihat dulu. Nah padat merayap, wah ini inokulasi besar-besaran ya guys ya, bisa dibilang di ruangan terbuka. Nah oke, sudah cukup. Nah ini panen jamur. Kenapa banyak sekali postingan? Nah biasanya di sini banyak master yang keluar ataupun banyak pertanyaan ya guys ya. Mereka mungkin malu buat postingan sendiri untuk bertanya, tapi bertanyanya di tempat yang seperti ini. Pertanyaannya sih biasanya rata-rata nutrisinya apa, komposisinya gimana, pertanyaan-pertanyaan yang standar ya guys ya, pertanyaan yang dibutuhkan untuk memancing banyak jamur seperti ini. Kita bongkari semua guys komentarnya sampai ke akar-akarnya, mau kita bedah karena ada 90 guys, ini lumayan banyak ya guys ya. Jadi mau kita bongkar. Nah ini dari yang pertama, berapa harga jamur di sana, baguskah? Nah ini daerah mana ya guys? Maafkan mau tanya resepnya. Nah, mantap sekali, kasih resepnya. Gudang jamur, bagi resepnya dong. Aduh, resep jamur banyak, backlog bikin sendiri, tanam bareng atau serentak, rawat sendiri, kasih nutrisi tambahan. Nah ini dia guys, buat backlog sendiri, nutrisi tambahannya apa? Nah itu guys ya, panjang banget kayak antrian mau divaksin. Nah iya mas, backlog baru bunganya ya banyak, satu lah panen 2/3-nya. Coba dilihat geran tinggi atau stek, maksudnya gimana sih bahasanya? Mantap bosku, saya mau belajar per kilonya berapa, segini panennya dibawa kemana. Nggak ada rahasianya, inokulasi barengan, buka korannya barengan, panennya pun pasti barengan. Ya itu jawaban yang logika ya guys ya, jawaban logika yang seperti itu, jawaban aman. Jadi kalau kalian mau jamur banyak, beli backlog yang seumuran, bukanya seumuran, kemudian nanti panennya pasti seumuran juga barengan. Ini jamur apa ya, layak konsumsi enggak? Wah ini jamur narkoba nih guys. Hati-hati kalian kalau jumpa jamur seperti ini jamur racun ya guys ya, jangan didekati. Enggak, biasanya di jamur sering tumbuh di bekas kotoran hewan. Jamur beracun, katanya bisa dikonsumsi, yang hitamnya dibuang. Apanya yang bisa dikonsumsi? Nggak bisa, itu mengandung racun. Sepertinya itu bukan jamur. Jadi apa? Itu memang jamur. Di luar negeri jamur itu mahal. Ini komentar memang tahu atau komentar yang menjerumuskan ini guys ya. Kalau orang awam yang baca itu bisa langsung disayur dan keracunan nih orangnya. Di Cina jamur itu mahal. Ya Allah, tak pikir itu tadi lek bungkusnya buah pir. Sekilas walah. Jamur itu di HK mahal, jualnya udah dikeringkan. Kalau mau masak direndam air sebentar. Beracun itu, kalau di luar negeri itu beda jenis, walaupun bentuknya sama, di Indonesia itu beracun. Nah ini ya guys ya, memang ada kemiripan di jamur luar negeri, tapi hanya sekedar mirip, tapi berbeda khasiat, berbeda rasa. Aduh, di Thailand untuk obat. Kalau di luar negeri nih guys,
mungkin ada yang seperti ini dan bisa dikonsumsi, tapi itu untuk obat-obatan ya guys ya, itu diracik lagi dengan dosis tertentu, dicampurkan lagi dari beberapa bahan untuk menjadi obat. Kalau yang seperti ini langsung dikonsumsi itu beracun ya guys ya. Salah satu tandanya itu jika jamur ini mengandung racun itu nggak ada ulat yang mau mendekati, nggak ada serangga yang mau mendekati. Nah seperti itu guys. Nah ini Jakarta Bogos. Bismillah, adakah di grup ini yang bersedia membuka pelatihan via online dari awal sampai panen? Sedikit menelaah yang saya jumpai di berbagai grup jamur tiram, tidak ada satupun yang mau berbagi tentang budidaya jamur tiram. Sedangkan peminat budidaya jamur tiram lumayan banyak. Mungkin banyak di antara penghuni grup ini yang menginginkan ilmunya agar bisa mengikuti jejak para master di sini, paling tidak bisa menyokong untuk kebutuhan keluarganya. Besar harapan kita agar ada para master di sini yang berbaik hati mau berbagi ilmu. Ini berarti bukan subscriber Creative Gen Z Creative Channel ya guys ya. Dia nggak tahu kalau kita ada pelatihan online. Saya pun berharap seperti itu. Kita yang pemula hanya bisa melihat kesuksesan mereka. Palingan jawabannya ilmu itu mahal, semua proses tidak instan. Ya mana ada lah pak zaman sekarang yang mau berbagi ilmu gratis. Lagian bisa jadi banyak saingan di dunia persporaan. Saran saya sih kalau mau dapat ilmu, kerja di bidang ini, ikuti orang dulu jadi tenaga kerja. Nah ini sarannya seperti itu ya guys ya. Atau kalau mau ekstrim ya bayar buat kursus, maksudnya saya begitu kak. Nggak apa-apa juga kalau mau bayar, namanya juga ilmu, mendapatkannya juga butuh perjuangan, tapi tidak menutup kemungkinan bagi banyak juga yang mau berbagi ilmu secara gratis. Dengan begitu secara tidak langsung sudah ikut andil memajukan roda perekonomian masyarakat. Gini ya guys ya, orang yang butuh ilmu pintar ngomong ya guys ya. Masih ada kok yang mau berbagi ilmu gratis. Kami sudah membimbing 14 orang, kami bimbing sampai bisa. Puji Tuhan, ini umat Kristen ya guys ya. Kami punya prinsip apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nggak perlu ikut ini itu, tinggal lihat YouTube aja bisa. Kalau masih belum paham bisa tanya ke masternya. Nah ini kalau memang mau yang gratis, tapi ya itu tadi guys ya, berkorban harus lebih banyak praktek, lebih banyak bereksperimen, lebih banyak mencoba, jangan takut gagal, lebih teliti. Nah bisa nonton di YouTube, ikuti tutorial dari Creative Channel itu udah lengkap. Jadi kalau mau yang dipandu yang secara khusus, yaitu memang ada pelatihannya ya guys ya. Semua orang itu nggak bisa mendapatkan ilmu dengan mudah, dengan instan, kecuali ya memang itu tadi, bukan ilmunya yang dibayar, tapi waktu yang memberikan ilmu itu tadi guys. Kalau ilmu nggak akan cukup uang kita untuk membeli ilmu. Seperti kita bersekolah, bukan ilmunya yang kita beli, tapi waktu guru-gurunya mengajar, yang harusnya dia di rumah berberes, ini dia datang ke sekolah juga memberikan kita ilmu. Nah seperti itu guys. Jadi kalau ada yang bilang buat pelatihan berbayar itu kenapa ilmu dijual belikan, kenapa pelit ilmu berbagi ilmu nggak mau, nah itu salah ya guys ya, itu persepsi yang salah. Bukan ilmunya yang dijual belikan, tapi waktu, kuota. Nah, seperti misalkan kalian bertanya lah, apa instan balesnya itu nggak pakai kuota apa nggak pakai waktu. Nah seperti itu guys, jadi jangan salah paham ya guys ya. Harus dimengerti. Kalau mau yang gratis dari YouTube, dari ikutin Creative Channel udah banyak guys yang berhasil, tapi ya itu tadi harus benar-benar fokus, benar-benar sungguh-sungguh dalam menjalankan itu tadi. Kita lihat lagi komentarnya. Mulai aja sendiri, ada kesulitan bertanya. Banyak teman-teman di sini yang mau berbagi pengalaman. YouTube guru terbaik, yang penting mau memulai. Nggak mulai, nggak belajar, gagal, salah itu biasa ya kan guys. Nah kita lihat komentarnya. Iya, saya awalnya lihat YouTube, terus cari penjual backlog terdekat, terus belajar sambil jalan. Alhamdulillah udah setahun lebih jadi petani jamur, sudah bisa buat backlog sendiri. Saya juga belajarnya dari YouTube, praktek, gagalnya 60, suksesnya 40. Semua butuh proses, yang penting setelah gagal kita teliti dan cari tahu masalahnya.
Dari 2008 saya buat masih pakai drum bekas, gagal 90%, sukses 10. Ternyata banyak faktor dan tingkat ketelitian, yang penting mau bereksperimen. Mantul om, dijamur, mental harus kuat. Insya Allah lanjut walaupun nyetimnya pakai drum. Nah itu dia guys, kisah inspiratif. Kita lihat lagi. Peribahasa mengatakan timba marani sumur. Nggak ngerti. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau air, kita harus mau menimba air di sumur, bukan sumur yang datangi timbanya gitu guys. Peribahasanya dalam kali ya. Terkadang prakteknya tidak semudah teori, walaupun dikasih penjelasan begini begitu, tapi dalam praktek masih saja salah. Setuju sekali dengan usulan tersebut. Saya sendiri juga ingin langsung kalau ada masternya. Belajar di YouTube aja bang, saya pun masih sangat pemula. Belajar dari YouTube saat ini udah 250 backlog. Main aja ke tempat kami, wajar. Walah yang berat mas. Duh, bahasa-bahasa planet ini keluar susah ya guys ya. Om udah buka pelatihan dari tahun tuh udah ada yang buka pelatihan lagi. Assalamualaikum bosku, numpang lapak. Oh ini jualan jamur ya guys ya. Selamat pagi, maaf numpang lapak cari pengepul jamur Purbalingga. Assalamualaikum, mohon maaf mau bertanya, kenapa jamur kok nggak bisa putih bersih, warnanya agak kuning, minta sarannya. Sekali lagi di insan tekankan ya guys ya. Buat teman-teman yang mau bertanya ke grup atau tanya di WA itu disertai dengan gambar. Jadi yang mau memberikan jawaban atau mau berbagi ilmu itu ya gini langsung tahu. Nah ini baru dikirimkan gambarnya. Nah kita lihat bagaimana komentarnya. Terlalu tua, sirkulasi udara kurang, telat panen. Ini sudah bagus pak. Kita lihat gambarnya guys. Nah ini bener ya guys ya. Yang pertama ini ketuaan, kemudian kebasahan. Kalau mau menjemur ataupun mau meniriskan jamur itu usahakan dibalik ya guys ya, bagian bawahnya di atas. Supaya apa? Kalau gitu, kalau gini posisinya kita meniriskan, airnya itu nggak turun. Tapi kalau kita balik bagian atasnya di bawah, itu airnya bisa turun ke bawah ke koran dan diresap oleh koran itu tadi. Nah ini jadi ketuaan dan kebasahan, lebih mudah lagi metiknya. Kalau misalkan itu dipetik sore, paginya ataupun siangnya, jangan sampai sore. Wah ada keambruan guys, kumbung. Oh dulu Insan pernah mengalami nih guys, tapi nggak sebanyak ini sih, hanya 3 rak. Ini sepertinya 1 2 3 4 5 rak ini guys. Dihitung jumlahnya, backlognya hampir 1000-an ini guys, karena padat susunannya ya. Nah kita masuk yang berikutnya, yang jual backlog jamur area Porong, silahkan dihubungin. Maaf mau tanya, kenapa setelah 3 hari backlog dibuka nggak ada tanda-tanda jamur mau tumbuh? Makasih. Astaga, masih 3 hari udah nunggu jamur. Dibuka tutupnya atau korannya sudah 3 hari setelah dipanen pertama apa gimana? Mana yang bertanya? Mursi. Kita lihat lagi nih penjelasan. Nah, setelah tutup backlog dibuka, backlog setelah pembibitan udah putih apa belum? Udah, jadi saya buka. Lagian usianya udah 1 bulan. Kalau saya nggak dibuka, nunggu keluar sendiri jamurnya. Kalau dibuka suka pada hitam. Ini masih 3 hari udah nyibuin jamur ya guys ya. Tunggu 2-3 minggu. Makasih. 1-2 minggu. Wajar. Log punya aku 10 hari lebih pak dunia jamur. Intinya sabar. Nah bener ya guys ya. Jadi harus sabar. Masih 3 hari kok udah mau minta jamur, itu bagaimana itu guys. Jadi harus nunggu ya guys ya. Minimal 1 minggu. Paling cepat. Paling lama itu 20 hari baru tumbuh jamur pertama. Jadi harus kudu sabar kalau di jamur ini.
ikut absen, salam spora. Mohon ilmunya para master, jamur saya dimakan hewan, apa obatnya? Nah, ini udah pernah kita bahas ya guys ya. Nah, mohon bantuannya, ini penyebab jamur berwarna hijau dan hitam apa? Bagaimana penanganannya? Apakah ini dibuang saja? Apakah masih bisa menghasilkan jamur? Ini benar-benar pemula ya guys ya. Dari komposannya, medianya ini seperti insan dulu. Jadi insan nggak asing dengan warna dan kontaminasi yang seperti ini. Dulu sama persis seperti yang insan alami. Kita lihat komentarnya sedikit. Masih bisa tumbuh jamur, tapi dipisahkan sama yang lain. Karena bisa kontam juga. Kurang matang pengukusannya. Bisa tapi lama 2 bulan. Itu plastiknya. Itu plastik ya tutupnya. Kita lihat. Iya, tutupnya plastik. Ada yang plastik sebelah sana, ada yang koran sepertinya. Bisa tapi lama 2 bulan. Siti wajar lah kelebihan air. Nah, kita bahas sedikit ya guys ya. Ini yang pertama adalah jelas ini medianya kebanyakan air. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini masih menggunakan serbuk baru. Biasanya serbuk baru dipotong masih 2 atau 3 hari, ini udah langsung dikompos. Dan ini pengomposannya terlalu asam, biasanya kurang kapur ini guys. Nah, jadi untuk kontaminasi yang hijau mungkin saat mengukus juga kurang matang, jadinya seperti ini. Biasanya kalaupun matang ya walaupun stagnan dia tapi tidak hijau. Jadi solusinya bagaimana? Ya lebih baik kalau yang udah hijau itu dibuang atau disisihkan jauh. Kemudian yang stagnan itu ya itu masih bisa sih tumbuh, tapi ya mungkin nggak menghasilkan banyak dan mungkin agak sedikit lama tumbuhnya. Jadi kalau memang masih pemula itu disimpan aja, karena itu untuk motivasi dan semangat kita yang baru. Bahwasanya percobaan yang selanjutnya harus bisa lebih baik, jadi nggak seperti itu lagi gitu ya guys ya. Nah, ini ada yang jual obat kutu, pinjal, lalat, belatung yang bisa hinggap di jamur. Aman bagi jamur, tidak menyebabkan jamur berubah warna dan keriting. Aturan pakai 1 saset 1,5 liter. Dicampur air, disemprotkan di area yang ada hamanya. Ampuh super katanya guys. Alhamdulillah mulai tumbuh. Ya, banyak ya guys ya. Takaran dadak kapur air yang bagus kira-kira berapa suhu? Nah, ini pertanyaan udah ada jawabannya juga. Dan komentarnya sedikit, jadi nggak perlu kita bongkar ya guys ya. Nyari petani jamur daerah Bogor. Sudah 3 malam lembur terus. Mudah-mudahan diberi hasil yang maksimal dan berkah. Biarpun cuma pakai 1 tabung, hasilnya alhamdulillah. Apakah ada petani atau pengepul daerah Bandung? Nah, mungkin udah dulu ya guys ya. Sepertinya ini bukan masalah-masalah yang fatal lagi, jadi kita udahi dulu video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau dari pembahasan ini atau di luar tema, nggak masalah, tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan coba bongkar-bongkar lagi masalah sekitaran jamur tiram. Yang penting kalian tetap subscribe, kalian tetap tungguin Creative Channel mengupload video. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.